Cheung Guanchang harus bersiap dengan sisa pertandingan V-League tanpa beberapa pemain andalannya setelah Bukiri kemudian Park Eun-jin. Sekarang mereka juga harus memutar otak demi menjaga pemain inti yang masih tersedia agar tidak cedera. Untuk sisa pertandingan di round 6 ini memang tidak akan banyak berpengaruh kepada Cheung Guanchang, apalagi mereka juga sudah memastikan lolos ke babak playoff. Tentu saja, segala tumpuan harapan ada di pundak Mega, hanya peran Mega yang diharapkan bisa mengangkat performa tim di saat krisis seperti ini. Seperti inilah komentar fans Korea. Pelatih Ko Hee-jin kurang memiliki keterampilan dalam menangani atau berinteraksi dengan orang lain. Saat pertama kali bergabung dengan Cheung Guanchang, ia mungkin sudah siap menerima hinaan dari semua penggemar dan berusaha menciptakan citra sebagai pelatih yang sangat tegas dan menakutkan sebelum secara bertahap mulai menunjukkan senyum atau ekspresi ramah. Namun, jika sejak awal ia selalu tersenyum seperti orang yang baik, lalu tiba-tiba berubah seperti sekarang, itu justru terasa menyeramkan, menjijikan, dan terlihat seperti seorang psikopat. Ia salah dalam membangun citranya sejak awal. Wajahnya juga tidak memberikan kesan yang baik. Hal yang paling penting dalam olahraga modern adalah stamina. Jika dasarnya lemah, tubuh akan mudah rusak dan cedera. Jangan bermalas-malasan di luar musim, tetapi tingkatkan stamina. Pelatih bola voli dalam negeri seharusnya mengikuti sistem voli ala Abondanza, tetapi mereka malah menerapkan voli molbang. Sistem yang terlalu bergantung pada satu pemain. Akibatnya hanya pemain tertentu yang dipaksa bekerja keras hingga kelelahan, dan pada akhirnya masalah yang sudah diprediksi pun terjadi. Begitu para pemain asing pergi, voli domestik akan kembali ke titik semula. Pelatih Ko Hee-jin sekarang punya alasan untuk kegagalan meraih gelar, menyalahkan pemilik klub. Apakah kita harus melihatnya lagi musim depan? Pelatih Ko Hee-jin terlalu berambisi untuk meraih gelar juara. Dia seharusnya lebih memikirkan dan melindungi para pemainnya. Bukiri Park Eun-jin mengalami cedera, dan itu memang disayangkan. Namun, bahkan dengan dua pemain itu, gelar juara tetap akan jatuh ke Hillstead. Persoalan besar ada pada pelatih Ko Hee-jin dan staf kepelatihannya yang terus memainkan pemain utama dalam persaingan peringkat kedua yang sebenarnya tidak terlalu berarti. Yang paling penting adalah babak playoff. Tapi sekarang mereka kehilangan Bukiri dan Park Eun-jin. Kalau saja pelatihnya sudah sering masuk ke babak playoff, pasti dia lebih memperhatikan stamina pemain utama dan memberi mereka waktu istirahat sehingga cedera seperti ini bisa dihindari. Ko Hee-jin, Park Eun-jin, atau Jeon Da-bin, siapa yang sebenarnya harus disalahkan? Apakah itu kesalahan Jeon Da-bin yang sebagai pemain rookie mungkin masih gugup dan tidak sempat menarik kakinya saat Park Eun-jin mendarat? Atau kesalahan Park Eun-jin yang tidak memperhatikan posisi kaki di bawahnya saat melompat dan mendarat? Atau justru kesalahan Ko Hee-jin karena cara rotasi pemainnya? Bukirik juga mengalami cedera dengan cara yang serupa, menginjak kaki lawan saat mendarat setelah melompat. Tapi anehnya semua orang langsung menyalahkan Ko Hee-jin. Padahal dalam voli, pemain yang menyerang terkadang memang bisa mendarat di area lawan. Dan jika bola sudah menyentuh lantai lebih dulu, itu bukan dianggap pelanggaran. Peringkat 2 atau 3 sebenarnya tidak ada bedanya, tapi keputusan pelatih Ko Hee-jin benar-benar bikin ragu akan kemampuannya. Pertandingan voli kemarin benar-benar konyol. Hyundai sengaja kalah dari High Pass, seperti pertunjukan sandiwara. Apakah orang-orang benar-benar rela membayar untuk menonton permainan seperti itu? Pada akhirnya ini hanya hiburan belaka, tapi kalau seperti ini, lebih baik hapus saja label profesional. Cheung Guanchang juga tim yang menerapkan molbang poli, terlalu bergantung pada satu pemain, jadi kehilangan Bukirik tentu berdampak besar. Tapi kehilangan Park Eun-jin sepertinya tidak akan terlalu berpengaruh. Masalah utamanya justru ada pada Mega, yang performanya semakin menurun. Ini adalah batas kemampuan Cheung Guanchang, baik pemain maupun pelatih semuanya sama saja. Berhentilah menggunakan cedera pemain sebagai alasan untuk menutupi masalah yang sebenarnya. Bahkan siaran televisi pun ikut memperkeruh suasana. Park Eun-jin memang pemain yang cukup bagus, tapi tidak seheboh itu. Kenapa semua orang begitu ribut? Padahal ada pemain lain yang selevel atau bahkan lebih berbakat dengan potensi berkembang lebih jauh. Namun karena ketidaktahuan dan ketidakmampuan pelatih, mereka tidak diberi kesempatan bermain, dan inilah hasilnya. Cheung Guanchang sepertinya baru bisa juara musim depan atau musim berikutnya. Kuncinya ada di Ko Hee-jin. Dia harus benar-benar menunjukkan kemampuannya. Voli bukan olahraga yang melibatkan kontak fisik langsung, tapi tetap saja sering terjadi benturan. Terutama di pertandingan voli putri, setiap kali ada cedera selalu saja jadi alasan. Tolong kelola kondisi pemain dengan lebih baik. Ya, setidaknya masih ada hal yang bisa disyukuri. Pemain Indonesia tidak cedera.
Di set pertama, saat Mega bermain percaya diri, saya benar-benar mengira mereka akan menang, tapi bagaimana bisa berakhir seperti ini? Kehilangan Bukirik memang pukulan besar bagi tim, tapi absennya Park Eun-jin masih bisa diatasi dengan pemain pengganti. Saya tidak setuju dengan pendapat bahwa Jeon Da-bin telah merebut posisi starter dari dua pemain lainnya hanya karena tampil bagus dalam satu atau dua pertandingan, bukan berarti dia otomatis menjadi starter. Bahkan Lee Sun-woo juga sempat tampil baik musim lalu dan dipanggil ke tim nasional, tapi dunia profesional tidak semudah itu. Untuk seorang rookie tahun pertama, Jeon Da-bin memang berani dan punya potensi serangan yang bagus, tapi kita masih perlu melihat perkembangannya lebih lanjut. Saya menonton volley dan mendukung Chung Kwan-chang karena Park Eun-jin. Bagaimana dengan Park Eun-jin? Chung Kwan-chang dalam bahaya sekarang. Sekarang Chung Kwan-chang telah menjadi tim terlemah sejajar dengan IBK. Pelatih dengan kepribadian buruk tidak pantas mendapatkan keberuntungan besar. Peringkat 3 sudah cukup untuknya.